Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Septiawan, saya dari manajemen 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Pertama ada struktur industri perbankan. Struktur industri perbankan mencakup berbagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Ini termasuk bank komersial, bank investasi, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan teknologi keuangan. Selanjutnya ada produk perbankan. Produk perbankan meliputi layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Di sini ada deposito. Produk deposito seperti tabungan dan deposito berjangka menawarkan tingkat bunga yang menarik dan aman untuk menyimpan uang. Ada produk kredit. Produk kredit seperti pinjaman, kredit tanpa agunan, dan kartu kredit menyediakan sumber pendanaan untuk kebutuhan individu dan perusahaan. Selanjutnya ada produk investasi. Produk investasi seperti reksadana dan saham membantu nasabah dalam mengalokasikan aset mereka untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam profitabilitas dan stabilitas lembaga keuangan. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko bahwa debitur tidak dapat melunasi utang mereka tepat waktu. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau bencana alam. Yang keempat ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian akibat fluktuasi nilai aset atau instrumen keuangan. Selanjutnya ada financial technology. Financial technology atau fintech adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Yang pertama ada pembayaran digital. Pembayaran digital menggunakan teknologi untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang dan pembayaran online. Yang kedua ada teknologi perbankan digital. Teknologi perbankan digital seperti perbankan online dan mobile banking memberikan akses mudah dan cepat ke layanan perbankan. Yang ketiga, analisis data. Analisis data membantu lembaga keuangan dalam memahami perilaku nasabah dan mengoptimalkan strategi mereka. Yang keempat, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk mengotomatiskan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi di industri keuangan. Selanjutnya, prudent banking. Prudent banking adalah prinsip pengelolaan bank yang aman dan hati-hati bertujuan untuk menjaga stabilitas dan profitabilitas jangka panjang. Yang pertama, ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko yang ketat untuk meminimalkan potensi kerugian dan melindungi aset bank. Yang kedua, manajemen modal. Manajemen modal yang kuat untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk mendukung operasinya. Yang ketiga, tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Kepatuhan terhadap peraturan perbankan yang berlaku untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang selanjutnya, keuangan global. Keuangan global mengacu pada sistem keuangan internasional yang menghubungkan negara-negara melalui aliran modal, perdagangan, dan investasi. Yang pertama, interkoneksi pasar. Interkoneksi pasar keuangan global memungkinkan investor untuk berinvestasi di berbagai pasar internasional. Yang kedua, aliran modal. Aliran modal global memungkinkan negara-negara untuk mendanai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mereka. Yang ketiga, risiko sistematik. Risiko sistematik adalah risiko bahwa kegagalan di satu bagian dari sistem keuangan global dapat menyebabkan kegagalan di bagian lainnya.
Yang terakhir, perbankan konvensional versus perbankan syariah. Perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki prinsip dan praktik yang berbeda, terutama dalam hal bunga, investasi, dan pembiayaan. Perbankan konvensional memiliki prinsip yaitu bunga, sedangkan perbankan syariah yaitu profit sharing. Begitupun dengan investasi. Perbankan konvensional yaitu semua jenis investasi, sedangkan perbankan syariah investasi halal. Dan pembiayaan. Perbankan konvensional pinjaman berbasis bunga, sedangkan perbankan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.